Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kemarin pada tanggal 15 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi memberikan pengumuman bahwa selama beberapa waktu ke depan ini, inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah. Hal ini terjadi oleh karena kita sedang menghadapi satu serangan yang sangat dahsyat dari virus corona. Mengingat pentingnya akan sikap kita menghadapi virus corona ini, maka itulah sebabnya dalam edisi khusus dari Itu Keren kita akan berdiskusi dengan beberapa dokter yang telah hadir di studio kita pada saat ini. Yang pertama-tama saya perkenalkan adalah Dr. Sondang Sirait. Salam sejahtera, Dok. Salam sejahtera. Beliau adalah seorang spesialis kulit dan kelamin konsultan dan memiliki magister pendidikan kedokteran dan juga memiliki gelar Doctor of Ministry bahkan, dan bekerja di RSCM dan juga sebagai salah seorang staf pengajar di FKUI. Dan yang berikutnya saya perkenalkan juga adalah Dr. Edwin Jim. Salam sejahtera, Dok. Salam sejahtera, pendeta. Ya, dan beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, bekerja di Rumah Sakit Royal Taruna di Grogol, dan dosen di Universitas Tarumanegara. Baik, kita langsung memulai saja diskusi kita ini. Iya. Ya, mungkin kita perlu membahas dari awal kembali apa itu sebenarnya virus corona sampai begitu mendunia dia ini. Iya. Ya. Ya. Jadi virus corona ini adalah suatu virus yang sebenarnya sudah lama ada di bumi, sudah lama ada. Tapi memang virus corona ini ada beberapa jenis ya. Iya. Ada alfa dan beta. Jadi yang virus corona yang terdahulu itu yang kita kenal dengan SARS atau MERS-CoV. Sama-sama itu corona. Iya. Ya. Tapi dia bermutasi. Munculnya jenis yang baru ini namanya COVID-19. Ya, oke. Ya, jadi ini virus sebenarnya sudah ada, tapi dia bermutasi terus. Suatu virus akan sangat cepat bermutasi menjadi satu jenis yang baru. Oh, jadi dia selalu bermutasi Iya, menjadi satu penyakit yang baru. betul sekali. Punya karakteristik yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Iya, Wah, Gitu. kawat juga dia berarti ya. betul. Itulah sebabnya mungkin penanganannya sampai sekarang ini Berbeda. tidak mudah, berbeda Iya, ya. Iya, betul. Iya, ya. Jadi akibat dari virus ini pada manusia adalah kita tidak ada gejala apa-apa, baik-baik saja. Iya. Tapi bisa juga kita menjadi sakit yang parah, Iya. jadi infeksi paru-paru yang berat. Iya. Bahkan ada yang bisa sampai meninggal. Oh, gitu ya. Bisa meninggal. Jadi tidak semua terkena dampak yang buruknya ya. Berapa persen sebenarnya dari mereka yang terkena virus corona ini yang akan terkena dampak buruk? Oke. Jadi sampai sekarang angka-angka statistik mortality rate atau angka kematian karena virus ini sebenarnya tidak terlalu besar. Baik, banyak orang bertanya ini, dia punya dampak katanya tidak separah yang dia punya turunan-turunan virus ini yang sebelumnya. Tapi kenapa kelihatannya ini kita harus bertindak lebih serius kelihatannya? Kira-kira apa yang menyebabkan virus ini kelihatan lebih hebat daripada yang sebelumnya? Jadi mungkin kenapa ini perlu diperhatikan? Iya. Karena memang pertama belum ada obatnya Oke. dan belum ada vaksinnya. Iya. Jadi kalau kita kena, ya kalau kita beruntung mungkin kita akan Iya. recover, sembuh. Tapi kalau kita tidak beruntung, Iya. resikonya bisa meninggal. Jadi Iya. ada implikasi yang sangat serius sebenarnya dari penyakit ini. Makanya kita harus memperhatikan, harus mencegah jangan sampai kena. Baik, kalau begitu bagaimana caranya supaya begini, sekarang ini dicatat sudah ada 157 negara yang terimbas virus corona ini. Dalam 3 bulan sudah 157 negara dan 180.000 orang yang terkena. Bagaimana itu kok, Dok, bisa cepat sekali dia terbang ke sana kemari dengan virus ini? Ya,
mungkin penularannya. Jadi penularan virus ini memang sangat mudah tertular dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya seperti MERS, MERS-CoV itu penularannya sangat sulit. Tetapi bila orang tertular, dia akan sangat berat kondisinya. Makanya angka kematiannya juga lebih tinggi. Nah, COVID-19 ini sangat mudah menular. Jadi kita dengan kebiasaan kita kadang-kadang mungkin kebersihan diri yang kurang itu memudahkan kita untuk tertular. Karena sebenarnya penularan mudah. Orang yang habis pegang hidung, pegang mata, dia pegang meja ini, nanti orang lain pegang meja, dia pegang lagi hidungnya, itu sudah bisa menular. Kemudian dari droplet, yang paling utama penularannya melalui droplet. Droplet itu adalah serpihan cairan dari mulut kita atau dari hidung kita pada saat kita bersin atau batuk. Nah, serpihan itulah yang bisa menempel pada orang di sebelah-sebelahnya, dan itu juga yang bisa menjadi penular virus itu. Sehingga sangat mudah menular. Kalau kita misalkan berdekatan begini, apakah sudah pasti ataupun orang jadi takut begitu? Kemungkinan untuk terkena virusnya itu seberapa besar ya? Kelihatannya sangat besar gitu, sampai orang takut dan lain-lain sebagainya. Kalau dari CDC, dari Amerika ya, Center for Disease Control, mereka memberikan batasan jarak yaitu 2 meter. Nah, itu yang sekarang sedang digalakkan mengenai social distancing. Jadi kita memiliki jarak antara satu orang dengan orang yang lain sekitar 2 meter. Jadi kalaupun ada orang yang sedikit batuk begitu, masih tidak akan tertular ya serpihan ludahnya itu. Gitu. Jadi social distancing itu salah satu 2 meter itu yang menjadi jarak aman. Boleh diterangkan lebih jauh ini tentang social distancing itu? Tadi sudah diterangkan sedikit, tapi boleh lebih jauh. Gimana nih, Dok? Ya, jadi memang kita kalau berada dalam satu community, kita tahu kita berkontak dengan siapa. Misalnya salah satu didiagnosis COVID-19. Kita yang kemarin bersama-sama kan di track ke belakang ya, kan dia penularan bisa sudah terjadi sebelum ada gejala. 48 jam sebelumnya dia sudah bisa menularkan. Jadi dalam 48 jam itu dia bertemu dengan siapa saja. Nah, kalau dia dalam sebuah rumah atau hanya di community yang kecil, kita bisa tracing, bisa diikuti siapa-siapa saja yang berkontak dan bisa diperiksa semuanya. Tapi kalau kita berada di tempat yang ramai, di tempat umum, siapa yang mau diperiksa? Begitu banyak orang, dan kita tidak bisa trace siapa saja yang saat itu pada waktu yang sama dan nggak kenal semua orangnya. Nah, itulah sebabnya dianjurkan untuk lakukan social distancing. Selain jarak kita dengan orang lain 2 meter, tapi kita juga jangan datang ke tempat kerumunan di mana ada banyak orang. Ya, jadi seperti kendaraan umum yang sangat padat, itu kita hindari. Jaraknya kalau bisa tetap jarak 2 meter. Tetapi ya memang ada kalanya yang tidak memungkinkan, yaitu yang tadi seperti tadi dikatakan, kita harus siap dengan masker, betul-betul tangan kita tidak megang segala macam dipegang dan jangan sampai menyentuh wajah. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita harus social distancing. Alasan kedua sebetulnya adalah negara kita ini kan punya sistem kesehatan yang rumah sakitnya sudah tahulah jumlahnya berapa banyak. Kalau kita sekarang berkontak dengan banyak orang, tiba-tiba angka COVID-19-nya melonjak tinggi, akan sangat banyak orang yang membutuhkan fasilitas rumah sakit. Dan tentu saja ada keterbatasan. Nah, itu yang sedang dihindarkan supaya jangan terjadi chaos ya, supaya jangan terjadi seperti yang terjadi di beberapa negara yang tidak siap ya. Iya, seperti kita belajar dari Italia ya. Mereka sampai punya pasien yang tidak bisa dia tentukan ini yang mana yang mau dikasih alat ventilator. Sampai akhirnya orang yang tua tidak diberikan ventilator, orang yang muda yang mendapatkan. Jadi ada orang yang neglected kan, sebetulnya dia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai tapi menjadi tidak dapat fasilitas tersebut. Jadi itu yang sedang kita hindari supaya eskalasinya jangan terlalu cepat. Mungkin tetap akan ada yang tertular, tetapi kalau kita dalam satu community kecil akan lebih mudah tracingnya dan lebih kecil kan scope-nya. Gitu. Jadi itu salah satu alasan. Social distancing ya. Jadi itulah sebabnya mengapa dianjurkan bekerja di rumah, kemudian belajar di rumah,
dan Ibadah kemudian di bahkan rumah. beribadah di rumah. Dan itulah sebabnya adalah bijaksana bagi gereja-gereja untuk mereka sementara ini untuk mengadakan perbaktian di rumah sesuai dengan anjuran dari Presiden. Betul. Karena anjuran itu adalah dilakukan bukan karena tidak beriman, tetapi justru kita mau saling menjaga satu dengan yang lain. Melindungi warganya. Iya. Dan bukan karena tidak saling mencintai makanya tidak mau berdekatan, tapi justru karena saling mencintai makanya kita memprotek orang-orang yang dekat dengan kita. Itu sebabnya orang yang sedang sakit justru dia yang harus menggunakan masker. Masker. Yang paling membutuhkan adalah orang yang sakit yang perlu memakai masker. Kemudian kita mungkin perlu melihat kepada kita ini. Bagaimana caranya? Apakah mungkin kita jaraknya kan tidak selalu kita bisa dalam jarak 2 meter. Pada seringnya, apalagi di kendaraan umum itu kita bisa berjarak sangat close sampai berdesak-desakan barangkali. Dulunya nggak apa-apa, tapi sekarang sudah kita ketakutan. Iya. Apakah ada caranya bahwa kita ini berdekatan tapi kita tidak kena? Jadi mungkin kalau karena jarak yang terlalu dekat, Iya. mungkin kita pakai masker. Pakai masker. Semua orang pakai masker. Iya. Yang sehat maupun yang sakit sebaiknya pakai masker. Iya. Supaya kita mencegah jangan sampai kita menularkan ke orang lain dan kita juga bisa tertular. Harus pakai masker. Pakai masker ya. Yang pertama pakai masker. Kalau Yang di kedua, tempat-tempat umum ya. iya. Kalau yang kedua kita harus selalu pakai pembersih tangan. Oke. Ya. Jadi kalau ada air mengalir, ada sabun, itu lebih baik. Iya. Kalau tidak ada itu, pakailah yang hand sanitizer yang basicnya alkohol misalnya. Iya. Jadi harus kita lakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Sesering cuci mungkin. tangan. Iya, iya. Gitu. Dan juga kita memperbaiki daya tahan tubuh kita. Jadi makan yang sehat, hidup yang sehat, pola pikir yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa tercegah dari tertularnya penyakit COVID-19. Oke. Terima kasih. Jadi daya tahan tubuh kita itu juga adalah sangat menentukan juga ya. Iya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang ampuh terhadap, kan karena orang bilang bahwa tubuh kita itu ada antibody dan lain sebagainya. Boleh diterangkan lebih jauh supaya para pemirsa ini bisa mengetahui pentingnya untuk kita mengembangkan antibody kita ini. Ya, kita sana bisa tambahkan. Baik, jadi sama seperti infeksi-infeksi virus lainnya, kayak kita kalau kena flu ya. Iya. Jadi kalau kita ketularan flu dari anak kita atau dari saudara kita, nah biasanya badan kita langsung akan membuat antibodi. Iya. Nah, antibodi kalau untuk pada COVID-19 itu kurang lebih sekitar 1 minggu dia sudah terbentuk antibodi itu. Nah, tapi setelah itu kalau kita sembuh, ya sudah kita sudah memiliki antibodi. Aman. Dan sudah. kita punya sel memori. Jadi kalau kita ada ketemu lagi sama virus itu, sel memori kita dalam waktu yang sangat singkat, dalam 24 jam sudah bisa menghasilkan antibodi lagi yang sama. Oh. Jadi kita bisa terproteksi. Nah, untuk supaya antibodi itu baik bisa diproduksi, kita harus hidup sehat. Nah, hidup sehat itu sebetulnya ya yang kita sudah kenal dengan New Start, dengan hidup sehat yang diproklamirkan oleh teman-teman dari Bandung. Iya, mungkin kita ulangi lagi itu aja, Dok. Apa New saja Start itu kan nutrisi. Nutrisi kita harus dijaga Nutrisi baik-baik. yang baik adalah lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Ya, sayur-sayur dan buah-buahan itu terjamin akan membuat tubuh kita lebih sehat ya. Iya, jadi harus cukup makan sayur dan buah-buahan, tetapi pola makannya pun harus seimbang gizinya. Artinya ada karbohidrat, ada protein nabati, ada lemak dalam jumlah yang sedikit. Jadi semuanya harus ada. Oke. Nah, itu adalah nutrition. Nutrition. Ya. E adalah exercise. Exercise. Jadi Gerak badan. berolahraga, gerak badan. Dengan berolahraga kita akan menjadi lebih sehat. Orang sekarang ini banyak duduk aja. Iya. Nggak kerja juga banyak duduk. padahal harus gerak Padahal badan harus ya. bergerak. Padahal itu salah satu yang akan memboost imun sistem kita. Oh, kalau kita gerak badan, kita punya sistem pertahanan tubuh Lebih akan bagus. lebih kuat ya. Ya, lebih kuat. Tapi tentu bukan exercise yang berlebihan, Oke. sehingga kita malah kelelahan. Iya, Jadi iya. harus yang pas, yang Pas. cukup. Kemudian
Sehari berapa kali kurang lebih atau Olahraga setiap hari 30 sampai 45 menit. 30 sampai 40 menit? Ya. Kemudian W ya, New Start kan water. Water itu air kita butuhkan karena badan kita kalau cukup hidrasinya, badan kita akan mampu juga membuat sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Racun-racun yang tidak dibutuhkan pasti lebih mudah dibuang. Ya. Lalu jadi S, air itu akan membuang racun-racun. membuang racun-racun. Kemudian S itu start, New Start ya. S-nya itu sunshine. Sunshine, sinar matahari. Sinar matahari. Kita tahu Tuhan berikan sinar matahari untuk kesehatan kita. Ada vitamin D yang akan diproduksi di kulit kita kalau kita terpapar sinar matahari. Dan vitamin D itu sangat meningkatkan sistem imun kita. Jadi kita harus terkena matahari. Seperti kalau kita ada yang lagi flu, kita kejemur sebentar ya, langsung rasanya seger. Hidung mampetnya hilang. Ya, dia itu keuntungan-keuntungan dari kena sinar matahari. Dan virus itu juga bisa mati barangkali ya kena sinar matahari. Dan virus akan mati kalau kena sinar matahari. Ya. Lalu T, temperance. Temperance itu artinya kita mengendalikan diri. Ya, jadi kita tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa merusak tubuh kita. Rokok itu memperlemah antibody ya. Alkohol itu memperlemah. Iya, memperlemah tubuh kita. Gula apalagi rokok juga ya. Iya, gula yang berlebihan itu juga akan membuat sistem imun kita menjadi lemah. Ya. Jadi sel-sel yang biasanya bersifat fagositosis ya, jadi memakan si virus dan bakteri itu menjadi lemah. Dia tidak rajin untuk memakan si virus tersebut sehingga tubuh kita sistem kekebalan tubuhnya lemah. Lalu New STA, start. A-nya itu air, fresh air. Udara yang segar. Ya, jadi kita harus keluar menghirup udara yang segar. Jangan selalu itu di Jakarta ini. Nah, jangan selalu dalam ruangan dengan sistem air condition yang udaranya udara palsu ya sebetulnya. Yang segar itu di bawah pohon-pohonan di ruangan terbuka. Ya. Ke taman ya. Iya. Kemudian R, rest. Jadi start itu R-nya rest. Harus cukup beristirahat. Orang yang kurang tidur itu biasanya gampang kena flu. Flu itu gampang mengena orang yang kurang tidur. Pantas kalau terlalu banyak kerja kita mulai flu ya. Mulai langsung rasa pegel-pegel badan, langsung kayak masuk angin ya. Jadi rest ini sangat penting. Ada yang bilang juga rest itu saat tubuh kita melawan memperbaiki bagian tubuh kita yang sedang rusak ya. Ya, pada saat kita tidur tubuh kita meregenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi dia bisa mengatasi infeksi virus manapun termasuk COVID-19 ya. Dan yang paling terakhir yang paling penting adalah T, trust in God. Trust in God, percaya kepada Tuhan. Karena pasti kesembuhan itu Tuhan yang memberikan dan kalau kita percayakan kepadanya pasti kita diberikan kesembuhan. Dan perlindungan Tuhan kepada kita itu begitu hebat ya, oleh karena di dalam kitab dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Dibilang di dalam buku Sakarya 2 ayat yang 8, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, biji mata Tuhan. Jadi trust in God itu sangat penting. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita disentuh sembarangan oleh orang ataupun bahkan oleh penyakit apapun mungkin ya. Itu hal yang sangat penting. Jadi terima kasih banyak Dok untuk berbagai arahan untuk meningkatkan kita punya antibody kita ini agar supaya kalau virus corona datang tubuh kita sanggup mengalahkan dia. Kita seringkali kalau bersin aja. Kadang-kadang kita tutupi dengan tangan. Padahal kalau kita tutup dengan tangan, di sini tangan kita sudah penuh dengan virus. Atau ada yang batuknya begini, atau batuk begini. Itu kan semua virus ada di tangan kita.